Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube semuanya. Selamat datang di channel My Engineer Underscore ID. Ya, video sebelumnya saya sempat sharing mengenai rangkaian off delay yang bisa digunakan untuk keperluan exhaust fan pada toilet atau kamar mandi. Atau mungkin bisa untuk keperluan lainnya yang memerlukan penundaan matinya sebuah unit atau device. Nah, video kali ini saya mau sharing mengenai on delay. Jadi seperti yang kita ketahui, kalau kita mau meng-on-kan atau mengaktifkan sebuah unit, contohnya lampu ini, begitu kita tekan saklar, dia akan langsung menyala. Dan tekan matikan, dia langsung mati. Nah ya, untuk video kali ini saya mau mendelay untuk nyalanya. Jadi on delay. Jadi begitu kita tekan ini, lampunya tidak harus langsung menyala, malah akan menunda sekian detik sesuai yang kita setting, dan baru lampu menyala. Nah, saya kasih gambaran aja menggunakan TDR ini lagi. Jadi banyak beberapa saya lihat di beberapa rangkaian yang menggunakan TDR dengan menggunakan on delay secara umum seperti ini. Jadi kita akan pasang timernya. Kita pastikan dulu lubang penguncinya nih. Saya lihat ada bagian celahnya nih, kayak posisi gitu. Pas di bagian sama-sama ada celah di situ. Dan saya akan hidupkan supply-nya. Nah, bisa dilihat si timer mulai menyala, berkedip-kedip, dan on terus, seperti itu. Kalau kita matikan saklarnya, timer juga ikut mati. Kalau kita nyalakan, mulai berkedip-kedip gitu lampunya, berarti timernya sedang meng-counting time-nya, dan akan aktif seperti itu. Nah, rangkaian ini, jika kita perhatikan seperti ini rangkaian simpelnya aja. Jadi saklar masuk ke coil timer untuk menghitung settingan kita, kemudian baru kontak timernya ini akan menutup begitu settingannya tercapai. Nah, baru maaf, salah saya. Bentar. Ini nggak ke sini ya. Bentar, nggak salah ini. Nah, baru kita kasih lampu di sini. Jadi ini nggak, nah kayak gini. Maaf kalau tadi tuh jadinya short, jadinya ya hubung singkat jadinya. Jadi ini nggak ada garisnya. Nah, seperti ini. Cara ini sebenarnya betul, tapi kurang efisien. Efisien gimana maksud saya? Di sini si timer akan aktif terus, bekerja terus seperti ini, dia akan aktif terus. Sehingga seperti kita tahu, komponen di dalam timer ini punya masa waktu untuk rusak gitu ya. Apalagi jika kita menggunakan timer yang ya boleh dibilang mereknya agak abal-abal, bukan abal-abal sih, agak rendah ya kualitasnya gitu. Nah, jadi untuk itu, sedangkan ini aja ya saya yang punya Omron. Nah, kita kan bongkar timer ini, kita lihat aja apa isi dalamnya. Ini ada sedikit masalah, jika kita menggunakannya selalu on seperti ini, nanti akan masalah pada komponennya. Saya akan perlihatkan isi di dalam timer ini. Nah, ini komponennya udah pernah saya bongkar juga sebelumnya. Cuma saya akan perlihatkan untuk sharing aja sama kita. Saya matikan dulu listriknya. Nah, ini Omron seri H3BA8. Bisa dilihat dia 8 pin. 2 buah kontak NO dan NC-nya 2. Ini nomor kaki yang di sini. Dan ini sebenarnya sudah pernah saya bongkar. Kita akan lihat apa isi dalamnya. Nah, seperti inilah isi dalam timer. Nah, bisa dilihat ini karena timernya saya pakai aktif terus.
Untuk off delay, saya gunanya untuk off delay. Jadi mau nggak mau timernya harus aktif sampai batas off-nya terpenuhi. Jadi saya ngaktifnya biasanya sejam untuk mesin pompa air. Nah, inilah jika kita aktifkan terlalu lama, beberapa komponen akan memanas dan otomatis akan rusak nantinya. Ini adalah bagian resistor. Resistor rusak bisa kita ganti. Nah, kita lihat bagian atasnya. Tapi emang membuka timer ini, apalagi yang merek Omron ini butuh usaha juga. Akhirnya si casingnya agak sedikit patah kayak gini. Karena mukanya cuma dengan obeng aja. Jadi harusnya sih kedua sisinya kita lepas terus kita tarik keluar. Tapi ya udah, kayaknya karena kemarin lagi iseng-iseng aja, kebetulan mau coba-coba. Nah, ini komponen di dalamnya. Inilah relay untuk dia kontak. Jadi ada 2 buah relay yang dipakai karena dia menggunakan 2 NO dan 2 NC. Jadi dia menggunakan 2 relay untuk kontaknya. Nah, jadi bagian dia yang menggunakan dioda. Jadi dia menggunakan sistem switching aja. Jadi power supply-nya nggak pakai trafo. Untuk supply bumbah ke DC-nya dia nggak pakai trafo. Jadi langsung 220, terus kemudian difilter dengan menggunakan kapasitor dan hanya 10 mikrofarad. Jadi DC-nya nggak pure jadinya. Jadi masih ada ripple. Jadi sehingga masih ada ripple di outputnya walaupun ya dia pakai kapasitor yang gede. Nah, untuk IC-nya bisa dilihat. Ini si kontrolnya. Tidak ada marking atau seri dari IC tersebut. Jadi kalau ini rusak, ya udah kita ganti 1 unit timer ini. Nah, itulah kenapa timernya sebaiknya jangan digunakan. Kalau untuk on delay jangan aktif terus menerus. Jadi dia on-kan beban seperti ini, timer harus dalam kondisi off lagi. Sehingga tidak akan kejadian seperti ini. Karena ini off delay, timer akan aktif terus sampai batas waktunya off gitu kan. Jadi kalau off delay kan paling cuman ya bisa kita atur lah. Mungkin bebannya cuman sampai off-nya 5 menit atau 1 jam gitu kan. Jadi masih bisa awet lah. Jadi cuma kena resistor doang. Nah, bagaimanakah caranya atau rangkaiannya? Begitu lampunya menyala, si timer akan reset. Jadi reset ya. Jadi sedangkan lampunya tetap menyala, jadi tidak mati walaupun timernya udah off. Jadi kita reset timernya, si lampu tetap menyala. Jadi hanya nge-trigger aja supaya lampunya nyala atau bebannya nyala lagi. Nah, gimana rangkaiannya? Nah, inilah hasil rangkaiannya. Karena video sebelumnya saya sudah menggunakan relay. Nah, video kali ini saya gunakan kontaktor aja, jadi supaya agak ada variasi dalam rangkaian. Jadi di sini dalam kondisi off ya timernya, tidak ada lampu indikator tidak menyala. Dan waktunya saya setting sekarang adalah 4 detik. Ini second, di atasnya 4 detik. Kita coba nyalakan. 1, 2, 3. Nah, bisa dilihat lampu indikatornya menyala berkedip-kedip. Nah, begitu lampunya menyala, si timer akan otomatis mati. Beda dengan yang rangkaian sebelumnya, di mana si timer tetap dalam fungsi menyala. Nah, penyalaannya ini diganti oleh relay atau kontaktor yang bisa kita fungsikan dengan sistem latch atau pengunci. Sebelumnya kita pernah bahas juga dengan sistem pengunci pada kontaktor. Dan ini jika kita matikan saklarnya, lampu juga akan itu mati. Jadi kalau saya bikin rangkaiannya lebih kurang seperti ini. Nah, jadi saklarnya masuk dari fasa, jadi fasa yang kita putus. Dan kita gunakan NC pada K1 dari nomor 21 dan 22 masuk ke coil si timer. Di kontak timer kita gunakan untuk menggunakan paralel dengan 13-14. Sehingga nanti akan mengunci mengunci arusnya untuk tetap masuk ke coil kontaktor. Ya, ini maaf, ini salah, ini nomornya. Ini satunya A1, A2 dan ini L1 dan
dan T2 kayak ini bentrok kayaknya. Gambarnya agak susah gitu nih. Nah, untuk timing chartnya saya lihatkan semuanya dalam posisi off, bebannya posisi off. Begitu saklar kita tekan, timer akan berfungsi menyala, dan begitu nilainya tercapai sekian second atau sekian menit, baru loadnya atau bebannya akan menyala. Rangkaian ini bisa digunakan untuk soft starter. Jadi jika kita butuh sebuah soft starter, kita bisa nambah sebuah NTC di sini paralel. Maaf, gambarnya agak sedikit jelek karena ya begitulah kira-kira. Nah, jadi begitu arus startnya diredam oleh NTC ini, mungkin banyak sih yang bikin video juga mengenai soft starter gitu ya, untuk meredam arus start awal dari sebuah motor. Jadi begitu start awal, NTC ini berfungsi untuk meredam lonjakan arus. Kemudian begitu udah sekian detik, si timer akan mengunci, akan menutup saklar dari K1 atau relaynya nanti kita pasang, dan arus akan mengalir langsung ke beban. Jadi dia hanya begitu kontak ini ya tertutup, jadi arusnya adalah arus nominal yang masuk ke beban, bukan arus start kalau untuk motor. Nah, itulah gunanya salah satu fungsi dari on delay itu adalah untuk meredam, atau dalam fungsinya adalah untuk soft starter. Jadi mengembalikan kondisi arus normalnya untuk masuk ke beban. Jadi untuk startnya masuk NTC dulu, dan kemudian baru ke baru timer akan membypass jalur arus menuju beban. Jadi untuk mengurangi lonjakan arus start. Itulah fungsi soft starter, dan harus kita kembalikan normal. Jadi kalau kita tetap pasang NTC atau tetap melalui NTC, otomatis NTC-nya akan rusak dan hancur, kebakar dia. Nah, timing charge sudah saya jelaskan. Begitu saklarnya off, dia juga akan ikutan off, karena kita tidak mengunci saklar. Karena yang kita kunci adalah timer. Jadi ini switch timer kita kunci menggunakan K1 atau latch di K1 menggunakan coil. Oke, nah mungkin sekian dulu rangkaian mengenai on delay pada video ini. Jadi jika dirasa bermanfaat, silakan klik like dan share video ini, dan juga jangan lupa subscribe channel saya agar saya bisa update info-info terbaru mengenai dunia elektrikal dan elektronik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.